Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Firmansyah dari Prodi D3 Teknik Informatika PEN SPSDKU Sumeneb. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Y2 yaitu Security dari modul workshop pemrograman framework. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Yang pertama, overview. Pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Y menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu yang pertama authentication, yang kedua authorization, yang ketiga working with password, yang keempat cryptography, yang kelima view security, yang keenam auth-scaling, dan yang terakhir best practice. Authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Pada Y2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Proses pada authentication. Proses ini melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user pada application configuration dan membuat atau menggunakan class user yang mengimplementasikan interface y/web/identity interface. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user atau dalam bentuk nilai hash untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, yaitu ID Y, variable app user ID, dan username Y, variable app user identity dan username. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2, authorization melibatkan komponen. Yang pertama, access control filter, dan yang kedua, rule-based access control atau disebut RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Access Control Filter merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y/filter/access control. ACF biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action yang ada di dalamnya. Perhatikan script di samping. Rule-based access control dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang pertama, Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun data authorization untuk RBAC. Dan yang kedua, menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Konsep dasar RBAC. Komponen keutamaan dari RBAC ada tiga, yaitu rule. Digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, contohnya admin, author, dan lain-lain. Rule dapat memiliki beberapa permission dan juga rule yang lain. Seorang user dapat diassign satu rule atau lebih. Permission merupakan hak untuk melakukan sesuatu, contohnya create post, update post, dan lain-lain. Rule merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah rule atau permission dapat digunakan oleh user. Contohnya, permission update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 table yang digunakan untuk menyimpan data RBAC. Yang pertama, auth item untuk menyimpan daftar item. Yang kedua, auth item child untuk menyimpan data hubungan antara item. Auth assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Auth rule untuk menyimpan rule. Rule permission rule. Pada gambar di samping terdapat dua user
Jane dan John. 2 role, admin dan author. 3 permission, create post, update post, dan update on post, serta 1 role, author role. User Jane memiliki role admin, sedangkan user Jane memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author. Role admin memiliki permission, update post, dan role author. Semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Role author memiliki permission, create post, dan update on post. Permission, update on post dikenakan role author role. Permission update on post hanya dapat digunakan jika author role bernilai true. Bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing seperti MD5 atau SHA-5 sudah cukup aman. Namun, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password seperti MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu BCRYPT. Fungsi tersebut pada PHP dapat digunakan untuk menggenerate nilai hash menggunakan algoritma BCRYPT. Ini menyediakan helper Y, variable app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Cryptography menggenerate data random. Untuk proses mereset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Enkripsi dan deskripsi. Jika Anda ingin menyimpan data secara aman sehingga orang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.